Pelajaran akidah akhlak ya, pada pembelajaran bab tentang adab sholat dan berzikir. Tentang adab sholat dan berzikir. Kemarin Pak Ali menyampaikan tentang apa? Tentang pertama meluruskan niat. Sekarang kita masuk ke menghadap ke kiblat. Ya. Menghadap kiblat itu bagaimana? Menghadap kiblat itu mengarahkan sholat pada Ka'bah di Masjidil Haram. Karena Ka'bah itu tempatnya di Masjidil Haram. Karena Ka'bah di Masjidil Haram, menghadap kiblat bukan berarti kita menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Tapi hadapnya kita sholat menghadap ke kiblat. Niatnya kita sholat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bukti apa? Kita mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Itu menghadap kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, apalagi di dalam adabnya sholat? Menghormati waktu sholat. Sholat itu kan ada waktunya. Kita ketika sudah mendengar lantunan adzan, ya kan? Kita sesegera mungkin melakukan ibadah, namanya ibadah sholat. Ya, itu caranya menghormati. Dan kita memelihara waktu itu dengan terus menerus, karena sholat 5 waktu ini itu akan terus menerus sampai akhir hayatnya kita di dunia. Ya. Nah, waktu-waktu sholat ya telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Waktu sholat duhur jika matahari telah tergelincir, ya, dan dalam keadaan bayangannya dari seseorang sama panjangnya selama belum masuk waktu asar. Itu waktu kalau waktu asar matahari belum berwarna kuning, ya, dan waktu maghrib selama belum terbenamnya merah. Kalau sudah terbenam, berarti mulai masuk waktu isya. Waktu isya sendiri waktunya sampai mana? Hingga pertengahan malam bagian separuhnya, dan waktu subuh sampai terbitnya itu sudah ada waktunya masing-masing di dalam sholat. Kita tidak bisa menggunakan waktu sholat subuh, kita gunakan waktu sholat maghrib, tidak bisa. Ketika kita sudah terlampauinya waktu, ya kita tidak kehilangan waktu sholat. Kemudian membersihkan tempat sholat, ya, tempat-tempat sholat, musola, masjid, ya. Biasanya ada masjid yang terpelihara, ada musola yang terpelihara. Seperti ini termasuk terpelihara saat ini. Ada musola yang tidak terpelihara. Maksudnya bagaimana? Ketika kita akan masuk, di situ masih banyak kotoran. Pernah melihat enggak, Pak? Pernah kan? Musola seperti itu. Nah, kita bersihkan tempatnya dulu. Kalau ada kotorannya kita bersihkan. Ya. Di dalam masjid-masjid, di dalam musola-musola, pasti gambar-gambar yang ada hanya lafal-lafal, tulisan-tulisan Allah. Salah satunya adalah Asmaul Husna. Ya. Contohnya di sini. Nah, di sini sendiri ada tulisan, ya. Tulisannya tulisan Arab semua. Ya. Ini contoh ornamen-ornamennya. Ketika kita membaca, itu sudah merupakan pahala, dan kita tidak sadar pasti akan
Kalau kamu masuk di dalam masjid, di situ ada lafal Asmaul Husna, pasti kamu pandang lebih baik tulisan di dalam kaligrafinya, kita memandang lebih nikmat. Secara tidak sadar kita akan memandang dan kita membaca. Nah, itu tulisan-tulisan itu kita membaca adalah pahala. Di masjid tidak ada tulisan-tulisan selain tulisan-tulisan yang lafal-lafalnya Allah. Makanya di rumah-rumah anak-anak dikembangkan tulisan-tulisan itu. Kalau tidak bisa menulis ya paling tidak kita mencari tulisan, kita tempelkan. Akhirnya kita akan membacanya. Mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Ya. Kita sholat, pakaiannya harus bersih, pakaiannya harus sopan. Ya. Kalau bisa menggunakan pakaian yang putih, lengan panjang, yang polos ketika sholat. Biar tidak mengganggu konsentrasi sholat di belakangnya. Kalau kita sholat pakai yang gambar aneh-aneh, kita melakukan Allahu Akbar, kita baca enggak di depan yang ada gambarnya itu, ada tulisannya. Sehebat apapun orangnya pasti membaca, kecuali tingkatannya sudah tingkatan yang khusus. Itu beda. Kalau tingkatannya tingkatan seperti Pak Ali ini hanya biasa-biasa saja, ya pasti kita baca. Langsung dan tidak langsung pasti baca. Makanya ketika kita sholat itu diusahakan pakai pakaian yang polos ya. Kalau bisa yang putih, yang bersih, sing kumel ya, putih sing bersih. Biar apa? Biar karo polos itu kan tidak bisa memandang sesuatu. Kemudian bersikap tenang atau tumakninah dan khusyuk. Nah, ini biasanya terjadi pada anak laki-laki, jarang pada anak perempuan. Ya ada tapi jarang. Tumakninah ya, kita menjaga kekhusyuan, kita menjaga ketenangan dalam sholat antara rukun satu dan rukun yang selanjutnya. Ya, kita ada jedanya, diam, kita pelan tidak tergesa-gesa. Sholat tergesa-gesa sudah dipastikan tidak bisa tumakninah. Kalau tidak bisa tumakninah, otomatis tidak khusyuk. Itu pada umumnya, ya, pada umumnya. Kalau anak-anak bertanya, apakah Pak Ali ini sholatnya sudah khusyuk? Belum. Saya ini masih dalam tingkatan belajar sholat seperti kamu, belajar tumakninah, belajar Makanya kamu adalah anak-anak pondok pesantren, itu anak yang luar biasa, dididik sholat tumakninah, dididik sholat khusyuk. Ketika imamnya tumakninah, ikut yang imamnya tumakninah. Ketika imamnya khusyuk, kamu ikut imamnya Jangan bermain sendiri. Ya. Di sini juga ada yang khusyuk ketika belajar akidah akhlak. Masnya ini, ya, terlalu khusyuk dia ketika belajar akidah akhlak. Ya, terlalu itu tidak baik loh ya. Tapi khusyuk itu pinter itu baik, tapi kepinteran tidak baik. Ya, paham ya? Kita harus bisa membedakan. Berusaha memahami bacaan dan doa pada setiap gerakan. Untuk tahapan ini, anak-anak semampunya memahami bacaannya, doa pada setiap gerakan sholat itu semampunya. Ketika anak-anak berjamaah itu lebih baik. Kenapa? Karena gerakan-gerakan kita ditanggung oleh imam. Pemahaman dalam memahami bacaan terhadap sholat ditanggung oleh imam. Ya.
Tetapi bisa Pak kita memahami sesuai kemampuan kita? Bisa. Dan boleh ya, sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Karena kemampuan seseorang pasti berbeda. Apalagi kemampuan seorang yang ahli pasti mempunyai kefokusan ilmu yang berbeda. Ada yang fokus di bidang fikih, ada yang fokus di bidang tasawuf ya. Beda-beda. Ya. Kemudian cara sujud dan berdoa Nabi Muhammad SAW ketika bagaimana? Ketika Nabi Muhammad SAW sujud, ya, itu mengarahkan pandangan matanya pada tempat sujud. Kemudian ketika di dalam sujudnya, karena di dalam sujudnya itu kita dengan Allah, itu adalah kondisi yang paling dekat ketika kita sujud antara hamba dengan Allah. Maka di saat itu kita berbanyak berdoa. Kalau anak-anak sekarang posisinya sebagai pelajar, ya berdoa tentang pemahaman ilmu, berdoa tentang kemanfaatan ilmu ya. Tapi tidak lupa harus berdoa tentang mohon ampun. Karena apa? Karena setiap hari kita dosa. Saya tidak yakin di sini setiap hari kita tidak dosa. Contohnya tadi saja, Pak Ali mau masuk di sini. Itu Pak Ali melihat banyak yang istirahat. Banyak yang apakah itu tidak dosa? Diartikan dosa. Karena tujuan kita belajar. Paham ya? Kemudian adab berzikir ya. Adab berzikir. Zikir itu apa toh? Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan amalan dan bacaan tertentu, baik dilafalkan dengan rahasia dalam hati maupun dengan jelas suara, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir itu ada orang yang biasanya zikirnya tidak terdengar oleh telinga. Biasanya ada yang suaranya keras ya. Apakah itu salah? Tidak. Itu sama-sama benar. Tinggal siapa yang mengajarkannya. Ya. Kalau anak-anak di pondok pasti sudah diajarkan tata caranya berzikir. Bagaimana pertama? Ini kita mengulang ya, karena anak-anak sudah di pondok pesantren. Adab zikir, meluruskan niat. Kita zikir niatnya itu meluruskan niat. Karena siapa? Niatnya kita luruskan bagaimana? Kita luruskan zikir kita ikhlas karena Allah. Itu sulit. Kita zikir ikhlas karena Allah zaman sekarang itu sulit. Ya. Contohnya saja anak-anak. Ketika anak-anak berzikir sendiri dan berjamaah dengan ustadz-ustadznya, itu khusyuk mana saya tanya? Kalau sendiri kenapa tidak khusyuk? Padahal berzikir sendiri itu kita mendekatkan kepada Allah. Berarti zikir tadi kita belum begitu ikhlas. Ya enggak kira-kira? Zikirnya masih karena ustadz. Ya, apalagi ada ustadznya yang di belakangnya ngawasi, malah lebih khusyuk lah, lagi di khusyuk kan, di tumak ninah kan. Nah, memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Itu ada sebentuk pembelajaran, ya. Bacaan zikir hendaknya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada bacaan-bacaannya. Nomor halaman halaman berapa itu? Di halaman kamu? Iya, itu ada bacaannya ada astagfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu sampai seterusnya, seperti yang anak lakukan setiap kali ya, setiap habis sholat. Ada bacaan la ilaha illallah ya, ada baca Allahu Akbar ya, alhamdulillah ya. Itu dibaca berapa kali? 33 kali. Apakah itu anak-anak lakukan kira-kira? Saya tanyanya tidak dalam rangka berjamaah ya, sendiri. Apakah itu dilakukan? Ya, coba itu dilakukan. Ketika itu dilakukan terus-menerus, anak-anak akan menikmati seperti anak-anak memakan makanan yang lezat, bisa menikmati makanan tersebut. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang belum bisa memahami akan diberikan pemahaman oleh Allah SWT. Anak-anak yang sudah paham akan terus-menerus diberikan kerutinan untuk bisa memahami, dan akhirnya apa? Ilmunya menjadi ilmu yang barokah, akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.